Selamat siang, kembali lagi dengan saya Frans Marpaung. Sebelumnya saya mau mengucapkan Merry Christmas bagi kita yang merayakan dan selamat liburan bagi kita yang merasakan liburan. Jadi di video ini saya mau memberi sedikit penjelasan seputar masih tetap asuransi. Jadi tujuan asuransi itu kan ke financial freedom kan, seperti itu. Jadi kita mau membahas seputar financial freedom, tapi bukan secara harfiah, bukan artinya kebebasan finansial, bukan seperti itu. Memang tujuannya bakalan ke situ, cuman kita lebih spesifik lagi kan gitu. Kita mau mengartikan freedom, kata freedom yang kita tahunya merdeka, bebas, tetapi dia mempunyai makna yang lebih kan gitu kan. Jadi asuransi itu memang tujuannya untuk memberikan financial freedom bagi suatu family, agar bila mana kelak suatu musibah datang yang menimpa keluarga tersebut, kekuatan ekonominya akan aman atau ya tidak terlalu terganggu lah, seperti itu kan. Jadi freedom di sini F yang pertama itu artinya family protection. Apa itu family protection? Kita selaku kepala keluarga, sang ayah bila memang mampu, maka kita memang harus memproteksi seluruh anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita kan, seperti itu. Jikalau memang kekuatan ekonominya juga belum mampu, maka si pencari nafkah utama yang kita proteksi. Seperti biasa saya katakan, ya pencari nafkah utama di dalam suatu keluarga itu seringkali diemban oleh seorang ayah kan. Jadi ayahnya kita proteksi, bila mana memang dananya cukup, maka kita harus memproteksi juga anggota keluarganya, istri, anak kan, seperti itu. Jadi tercapailah suatu tujuan yang namanya family protection. Jadi bila mana suatu musibah datang, ya semua keluarga sudah terproteksi, tidak perlu lagi pusing-pusing bagaimana ini biaya begini, nggak pusing lagi, seperti itu kan. Kadang ada kecenderungan nasabah-nasabah yang kita sering edukasi, masih anak-anak, risikonya masih rentan. Benar, memang tingkat risiko bagi anak-anak itu kecil, tapi bila mana kita coba berkunjung ke suatu rumah sakit, bahkan di rumah sakit itu ada dari umur 0 sampai 70 tahun bahkan lebih kan, seperti itu. Artinya ya semua berisiko gitu. Anak-anak umur 0 sampai 5 tahun, umur 5 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 17 tahun dan seterusnya kan gitu kan. Artinya memang kita semua itu memiliki risiko untuk terkena sakit kritis, kecelakaan, cacat dan sebagainya kan, seperti itu kan. Jadi kita memang harus memproteksikan keluarga kita. Kemudian freedom, huruf yang kedua itu R. Di sini R adalah retirement fund atau dana pensiun. Jadi fungsi asuransi yang kedua itu menjamin dana pensiun bila mana si pencari nafkah utama telah tidak bekerja lagi atau tidak mampu bekerja lagi. Jadi roda perekonomian keluarganya itu tetap terselamatkan. Memang kembali lagi saya bilang, asuransi bukan satu-satunya jalan, tapi asuransi adalah jalan yang pertama yang kita tempuh untuk mencari kebebasan finansial. Jadi bila mana seorang ayah juga sudah berusia lanjut, atau bahkan bila memang dia bijak berasuransi jauh-jauh hari sebelumnya, ya alangkah lebih baiknya dia memang memberikan dirinya untuk diasuransikan kan, seperti itu kan. Tujuannya juga untuk kekeluarganya juga. Makanya saya selalu bilang, ayah yang bijak adalah ayah yang paham proteksi atau asuransi. Banyak memang masyarakat kita itu majemuknya ya agak gimana gitu dengan image asuransi kan, karena banyak yang katanya kecewa lah begini. Kembali lagi ke kitanya. Bila mana kita memang benar-benar paham sebelum membeli suatu polis, mudah-mudahan kita tidak akan kecewa. Jadi pemahaman kitanya dulu.
Jadi biar nggak salah paham, gagal paham, dan trauma. Kalau sudah trauma nanti beritanya bisa kemana-mana. Kita bisa bilang asuransi itu penipu begini. Kitanya dulu yang kita koreksi. Kita sudah paham belum? Jangan kita membelinya proteksi itu karena saudara, teman, kerabat, dan lain-lainnya. Memang kita harus benar-benar paham, kan seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah retirement fund, dana pensiun. Jadi asuransi juga menjamin dana pensiun karena kan kita memiliki tabungan, tapi bukan investasi, tabungan. Investasi itu bukan di asuransi, investasi itu lebih baik ke reksadana, emas, kan seperti itu kan. Asuransi itu mengalihkan risiko, investasi itu menerima risiko, kembali lagi ke situ lagi kan. Jadi tapi dana tunainya itu untuk di hari tua dia ada karena kita kan menabung sambil terproteksi. Jadi fungsi asuransi yang kedua itu ya retirement fund, dana pensiun kan gitu kan. Kemudian yang ketiga fungsi asuransi berdasarkan freedom tadi. Yang pertama itu adalah estate kan gitu kan. Jadi estate ini adalah dimana kita bisa menjamin bila mana contoh nih saya kita umpamakan pencari nafkah utama di dalam sebuah keluarga kan seperti itu kan. Saya ini tidak mengasuransikan diri saya. Jadi ternyata jauh-jauh lah kan seperti itu. Siapa juga yang mau sakit kan gitu kan. Saya terkena suatu penyakit kritis kan gitu kan. Saya tidak mempunyai asuransi, otomatis saya harus menggunakan apa untuk dana perobatan saya? Saya harus menggunakan aset-aset saya kan seperti itu kan. Contohnya rumah, tanah, dan sebagai macam yang lainnya kan gitu. Jadi kemana rumah ini, aset saya ini saya buat, saya jual hanya untuk berobat saya, kan tidak fair seperti itu. Saya bekerja bertahun-tahun hanya untuk mengobati penyakit saya. Saya berarti bukan orang tua yang bijak. Bagaimana dengan kehidupan anak-anak saya setelah saya tiada atau setelah saya tidak bisa mencari nafkah lagi kan seperti itu. Jadi fungsi asuransi yang ketiga itu adalah estate, supaya melindungi kita untuk tidak menjual aset-aset kita seperti itu. Jadi untuk apa kita membayar pakai uang sendiri bila mana kita bisa dibayarin kan seperti itu kan. Terus yang kedua education, fungsi asuransi yang keempat ya, education. Jadi banyak sekali masyarakat sering bertanya kepada saya selaku insan asuransi, Bang, gimana pendidikan di sana Bang, asuransi pendidikannya? Sering sekali orang bertanya seperti itu, padahal sebenar-benarnya asuransi pendidikan itu tidak ada. Asuransi pendidikan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan begini, contoh ketepatan kemarin suatu nasabah saya ada menabung di suatu perusahaan asuransi kan seperti itu kan. Dia menabung 1 juta sebulan, hitung 10 tahun jadi 120 juta lah. Apa ubahnya dengan kita menabung sendiri? Kan seperti itu. Berarti pun dana itu bisa diambil di 10 tahun. Pas dia 120 juta ya apa ubahnya kita nabung sendiri kan seperti itu kan. Tapi bila mana nanti orang tuanya itu kenapa si pembayar premi kenapa premi asuransi pendidikan si anak bagaimana? Stop kan, berhenti kan. Ujung-ujungnya yang sekolah anak siapa? Ujung-ujungnya yang sekolah itu anak dokter. Yang sekolah anak dokter, bukan anak kita, anak dokter yang sekolah kan. Jadi edukasi di sini artinya apa? Kita mengcover si pencari nafkah utamanya, kita bilang ayah, kan seperti itu kan. Bila mana ayahnya kenapa ada dana tunai yang keluar, misalnya contoh satu keluarga mempunyai pengeluaran per bulannya itu 5 juta. Berarti si ayah juga harus tercover untuk sakit kritis ataupun meninggal dunianya itu berkisar 1 miliar. Karena apa 1 miliar? Dana 1 miliar ini kita depositokan lagi ke bank. Kita ambil bunga deposito bank itu 6% per tahun. Berarti 0,5% per bulan kan seperti itu. Jadi 1 miliar dikali 0,5% per bulan menghasilkan 5 juta per bulannya. Jadi 5 juta per bulan ini kan sudah bisa menutupin untuk biaya pendidikan si anak tadi. Jadi si anak masih terjamin pendidikannya. Itulah asuransi pendidikan ini sebenarnya. Si pencari nafkah utamanya dulu yang kita kasih payungnya. Logikanya bila mana si pencari nafkah utama sudah tidak bisa mencari lagi, bila mana dia tergiur dengan produk-produk asuransi pendidikan, dia sakit atau dia meninggal, nah yang membayar premi itu siapa? Kan si ayah, bukan si anak. Ujung-ujungnya sekolah si anak dokter, bukan anak kita. Jadi itulah pengertian
asuransi pendidikan, kan seperti itu. Jadi fungsi asuransi yang keempat itu adalah menjamin pendidikannya, tapi bukan ke asuransi pendidikan. Terlebih lagi kita proteksi pencari nafkah utamanya agar dia bisa tetap memberikan penghasilan walaupun dia sudah tiada ataupun saat dia sakit, kan seperti itu. Jadi fungsi asuransi yang kelima itu adalah death atau disease. Death bisa disease juga, kematian atau musibah, kan seperti itu kan. Jadi yang tadi itu juga si pencari nafkah utama kita sebut si ayah mengalami kecelakaan, musibah atau kematian, kan gitu kan. Dengan dianya selaku pencari nafkah utama itu berpulang atau kecelakaan atau kita bilang cacat dan tidak bisa menghasilkan lagi uang untuk keluarganya, bukan berarti roda perekonomian keluarga juga ikut berhenti. Tidak, kehidupan tetap berlanjut. Kehidupan terus berlanjut, kehidupan istrinya berlanjut, kehidupan anak-anaknya berlanjut. Kalau dia sudah meninggal ya kehidupan dia aja yang berhenti, tapi kehidupan anak-anaknya tidak akan berhenti. Anak juga butuh sekolah, anak juga butuh makan, istri juga butuh belanja, istri juga butuh makan, kan gitu kan. Jadi bijaknya di sini, bila mana kita memang mampu secara finansial ya kita mengasuransikan semua anggota keluarga. Bila mana tidak mampu ya kita mengasuransikan si pencari nafkah utamanya dulu. Jadi fungsi asuransi yang kelima itu adalah death or disease. Jadi bila mana kematian datang, musibah datang, kita tuh udah siap, kita tuh sudah terpayungi. Dengan apa? Dengan asuransi. Kembali lagi kita juga harus paham produk apa yang kita beli, karena produk asuransi ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kita, kan fleksibel, kan gitu kan. Kita harus tahu juga ini sesuai kebutuhanku tidak. Jangan nanti kita salah-salah ambil padahal tidak sesuai kebutuhan. Itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi fungsi asuransi yang kelima itu adalah death disease, kan gitu kan, memayungi. Jadi bila mana kematian atau kecelakaan datang atau musibah datang segala macamnya, roda perekonomian keluarga tetap bisa berputar, kan seperti itu kan. Macam kemarin nasabah saya klaim 600 juta juga dengan biaya 600 juta, logikanya ya mungkin untuk kebutuhan keluarga, bila mana memang dia bijak, istrinya ya kita juga sudah menyarankan apa yang terbaik untuk dia, kan gitu kan. Saya rasa cukup lah dengan anak masih satu, saya rasa cukup, kan gitu kan. Nah, jadi kita tengok dulu kondisi kita itu gimana, nah kita sesuaikan proteksinya itu mau kita ambil yang apa, kan seperti itu kan. Itulah fungsi asuransi yang kelima, death or disease, kan. Terus masuk ke fungsi asuransi yang keenam, obligasi. Jadi obligasi itu maksudnya asuransi membantu mewujudkan kewajiban. Nah, jadi asuransi membantu mewujudkan kewajiban. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Kita contoh berutang, kan gitu kan. Kita contoh berutang ke mana gitu. Saat ini, sekarang ini sudah tidak lagi menjamin kalau dia mati utangnya selesai, tidak. Contoh nasabah saya ada di pajak beruang, dia punya abang, dia punya utang 200 juta. Ketepatan kemarin pada saat masuk, dia tidak pada saat dia kejadian, dia setelah kecelakaan meninggal, dia nggak ada masuk asuransi manapun, dia nggak ada masuk insurans manapun. Jadi dana 200 juta ini harus ditanggung oleh istrinya, sementara istrinya ini juga ibu rumah tangga. Nah, bagaimana menggantikannya? Bingung kan? Jadi alangkah lebih baiknya mulai sekarang kita itu bijak berasuransi, kan gitu kan. Dengan dana tunai yang dikeluarkan oleh pihak asuransi, bila mana kepala keluarga pencari nafkah utamanya itu kenapa dan meninggalkan utang, dana ini kan bisa dibayarkan, kita nggak pusing. Untuk sekarang ya mereka saja sudah tidak punya rumah, jadi bagaimana? Padahal kemarin kita udah sempat edukasi, sekitar 2 tahun yang lalu kita udah edukasi, tapi ya itu dia tadi, kembali lagi ke musibah itu kita nggak tahu kapan datangnya, kita nggak tahu, kita nggak bisa pilih kita harus langsung meninggal, nggak bisa pilih, kita nggak bisa pilih. Ya dia mau datang kapan aja, mau kena ke siapa aja ya suka-suka dia, itu kan takdir Tuhan, kita nggak bisa tahu, kan gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa melakukan proteksinya, kita bisa membentenginya itu. Jadi setidaknya kita nggak menyusahkan istri kita. Itulah yang obligasi tadi, membantu mewujudkan kewajiban. Utang itu kan harus wajib kita bayar, mana bisa kita nggak bayar, kan gitu kan. Memang harus kita kasih utang itu. Itulah pelajaran di lapangan yang saya temui kemarin. Banyak penyesalan yang terjadi di sana.
penyesalan yang terjadi seperti apa ya, seperti ini contohnya kan, suaminya meninggalkan hutang yang harus ditanggung oleh istri dan anak-anaknya. Yang kedua juga ada juga kasus yang udah kita edukasi, dia dengan sombongnya berkata, duduk aja pun aku dibayar, nggak ada itu sakit-sakit gini, paling langsung mati. Ternyata nggak sesuai dengan harapan. Makanya kita jangan jumawa, jangan sombong, jangan. Kena tampar Tuhan itu sakit, kan seperti itu kan. Jadi itulah fungsi asuransi yang ke-6 ya. Terus fungsi asuransi yang ke-7 itu dari huruf M kan, freedom kan. Freedom M itu murtik. Murtik itu hak tanggungan. Jadi hak tanggungan itu misalnya kita memiliki suatu aset yang masih kita kredit misalnya gitu kan, kita kredit seperti utang tadi juga, kita kredit misalnya kita lagi mengkredit rumah gitu kan, kita mengkredit rumah atau kita mengkredit kendaraan apa segala macam. Kita mengkredit mobil saja itu mereka memberikan asuransinya untuk mobil kan gitu kan. Kita juga mengkredit rumah, kita itu disuruh untuk berasuransi. Sekarang kita minjam ke bank saja dengan nominal 100 juta, 200 juta, kita tuh diwajibkan memiliki asuransi. Supaya apa? Supaya misalnya terjadi kenapa-kenapa, musibah datang, ada dana tunai yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk mengcover, untuk membayar hak tanggungannya itu tadi. Tidak lagi membebankan ke pihak keluarga. Kadang-kadang kan kita gini, banyak juga di lapangan yang utang itu suami saya bukan saya, yang utang itu istri saya bukan saya. Nah itu nggak bisa. Sekarang ini udah sulit, apalagi masuk ke masa-masa seperti ini kan, lagi masa pandemi ini. Jadi fungsi asuransi itu ya murtik, mengcover hak tanggungannya kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita nggak membebankan keluarga-keluarga yang kita tinggalkan. Jadi kalau kita punya utang ya kita nggak perlu harus jual mobil, kita nggak perlu harus jual rumah, jual aset kita, tidak. Jadi makin kemarin kita memang harus sadar bahwasanya memang asuransi itu benar-benar penting. Sekarang untuk perjalanan ke Mekah saja, pihak Arab Saudi mewajibkan wisatawan-wisatawannya itu harus memiliki asuransi. Kalau nggak percaya kita bisa cek di internet. Sekarang internet gampang kan, tinggal cari aja di internet, apa aja ada di internet kan gitu kan. Jadi jangan gampang terbakar, jangan gampang terprovokasi oleh orang-orang yang mengatakan asuransi itu begini. Sekarang gini, saya makan apel, Anda tidak pernah makan apel. Nah, apel yang saya makan ini, saya bilang ini kok rasanya pahit ya gitu. Kok rasanya pahit, ini apel ini kok pahit ya, rasa apel itu kok pahit. Saya bilang sama Anda, jangan makan apel. Apel itu buah yang pahit. Anda percaya? Kalau percaya begitu saja kan artinya ya kita nggak bijak. Kita nggak bijak kalau percaya begitu saja. Sementara pada saat dimakan ya apel itu manis kan gitu kan. Jadi kitanya yang harus merasakannya dulu manfaatnya. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena saya udah pernah merasakan manfaatnya kan gitu kan. Makanya saya juga menjalankan bisnis ini kan gitu. Saya dikasih air pada saat itu. Nah, saya bilang saya juga mau mata airnya. Makanya saya menjalankan bisnis ini kan gitu. Jadi kita rasakan dulu. Oleh sebab itu, kalau kita mau merasakannya, kita harus beli barang yang bermanfaat. Kita harus beli barang yang betul-betul bagus. Kita yang harus beli barang-barangnya yang sesuai dengan kebutuhan kita kan gitu. Jangan kita nggak sesuai kebutuhan. Contohnya nggak sesuai kebutuhan ini seperti ini. Seperti kemarin ada saya prospek, kemarin nasabah, dia bilang dia sudah masuk ke perusahaan asuransi. Saya nggak bisa sebut perusahaan asuransinya mana. Dia sudah masuk dengan premi 1 juta, umur 30 tahun, dan manfaat yang diambilnya itu hanya manfaat meninggal dunia. Dia memiliki anak 1 orang laki-laki. Jadi kalau seandainya dia sakit stroke kita bilang, yang kita bilang juga nggak langsung mati kan, sakit stroke juga nggak langsung mati. Gimana nasib anak istrinya gitu loh? Dia udah nggak bisa mencari lagi. Sementara dana yang bisa dikeluarkan itu hanya pada saat dia meninggal. Jadi kita doakan dia supaya cepat meninggal biar dana itu keluar, kan nggak bisa seperti itu juga dosa kan gitu kan dosa. Jadi sesuai kebutuhan.
kita lihat juga umur kita gimana, kekuatan finansial kita seperti apa. Nah, kita sesuaikan karena semua itu fleksibel kan, seperti itu kan. Jadi itulah fungsi-fungsi asuransi yang saya paparkan, yang bisa saya jelaskan untuk mencapai financial freedom tadi. Financial freedom itulah yang mau kita tuju di asuransi, seperti itu kan. Financial freedom yang mau kita tuju, bukan kita mendoakan supaya cepat klaim, enggak. Kita juga mau menolak rangkaian kecelakaan musibah yang terjadi, tapi satu yang pasti, meninggal pasti. Semua orang pasti meninggal. Yang immortal saya belum pernah dengar, tapi kalau meninggal itu udah pasti. Jadi kalau misalnya kita meninggal, kita juga menyusahkan, ya kan tidak bijaksana kan, seperti itu kan. Jadi alangkah lebih bijaksananya ya kita mempersiapkan, dan yang hanya bisa kita lakukan yaitu ya mempersiapkan, karena kita nggak bisa memprediksi ini dulu datang, aku mau meninggal aja, gak usah sakit, aku mau sakit ini dulu. Nggak bisa kita pilih seperti itu, nggak bisa. Kalau bisa pilih ya kan berarti kita berada di dunia lain kan, seperti itu kan. Jadi itu dia tadi fungsi asuransi, ada 7 ya. Financial freedom ya, yang pertama F nya family protection, yang kedua adalah fungsi R, retirement fund, yang ketiga E itu adalah estate, keempat itu adalah education, baru D nya itu adalah death or disease, kematian atau musibah atau kecelakaan dan segalanya berbagai macam. Masuk fungsi asuransi ke-6 itu O adalah obligasi, masuk fungsi ke-7 adalah M, porting kan gitu. Jadi bila mana rekan-rekan mau tanya-tanya lebih lagi, boleh di messenger, boleh di komen, nanti saya bisa kasih nomor saya untuk selanjutnya kita bisa ketemuan atau gimana, kita atur waktu kita ya. Fleksibel aja sih, bagaimana enaknya antar kita kan gitu kan. Jadi demikian video ini yang sedikit agak panjang, karena juga mau menjelaskan financial freedom itu seperti apa. Jadi saya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata saya, ada tutur bahasa saya yang salah, yang menyinggung perasaan rekan-rekan. Saya minta maaf. Sekali lagi saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan pantengin terus video-video yang akan saya buat selanjutnya. Salam Alliance, salam Life Changer, God bless you.